Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah teman-teman, pada video yang pertama kita telah belajar tentang pengertian aljabar, pengertian bentuk aljabar dan unsur-unsur yang ada di dalam bentuk aljabar. Teman-teman masih ingat gak nih unsur apa saja yang ada di dalam bentuk aljabar? Ya betul, ada variabel, koefisien, dan konstanta. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum nih apa itu variabel, koefisien, dan konstanta? Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu variabel, pada video ini kakak akan menyampaikan apa itu variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga disebut peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Seperti yang teman-teman ketahui, biasa dilambangkan dengan huruf A, B, C atau X, Y, Z dan sebagainya. Kemudian ada koefisien. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Dan konstanta adalah suatu bilangan pada bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian suku aljabar. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Secara sederhana teman-teman dapat lihat bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda positif atau tanda negatif. Dalam bentuk aljabar dikenal dengan istilah suku tunggal atau disebut monomial dan suku banyak atau disebut polinomial. Yang pertama, suku tunggal. Teman-teman bisa perhatikan contoh berikut ini. 2x termasuk suku tunggal, 3a termasuk suku tunggal, negatif 9p termasuk suku tunggal, negatif 7ab termasuk suku tunggal. Karena contoh-contoh tersebut tidak dihubungkan dengan operasi jumlah atau selisih. Selanjutnya yaitu suku banyak. Yang pertama suku 2 atau biasa disebut dengan binomial. Teman-teman perhatikan contoh berikut ini. 3x dikurangi 5 terdiri dari dua suku, yaitu 3x dan negatif 5. 8a ditambah 2p terdiri dari dua suku, yaitu 8a dan 2p. Kemudian yang terakhir 7ab ditambah 15 terdiri dari dua suku, yaitu 7ab dan 15. Yang kedua adalah suku 3 atau biasa disebut dengan trinomial. Teman-teman bisa perhatikan contoh berikut ini. 3x dikurangi 5y ditambah 2 terdiri dari 3 suku, yaitu 3x, negatif 5y, dan 2. Kemudian 13a ditambah 5p dikurangi 9d terdiri dari 3 suku, yaitu 13a, 5p, dan negatif 9d. Kemudian contoh yang terakhir, 9ab ditambah 5c dikurangi 8 terdiri dari 3 suku, yaitu 9ab, 5c, dan negatif 8. Yang terakhir adalah suku banyak. Teman-teman sudah tahu belum nih, suku banyak itu seperti apa? Ya betul, suku banyak biasa disebut juga polinomial, yaitu bentuk aljabar yang terdiri lebih dari 3 suku. Contohnya yaitu yang pertama 2x ditambah b dikurangi 13c ditambah 22. Yang kedua 4a ditambah 8ab dikurangi 11c ditambah 2ab dikurangi 2. Dan yang ketiga 8x dikurangi 9y ditambah 10z ditambah 5y ditambah 2xy ditambah 8. Jadi teman-teman harus paham ya, bentuk aljabar yang terdiri lebih dari 3 suku disebut suku banyak atau polinomial seperti contoh tersebut.
Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis suku. Teman-teman bisa perhatikan contoh berikut ini. 7A dan negatif 11A, ia termasuk suku sejenis. Kemudian ada 4A pangkat 2, 8A pangkat 2, dan 12A pangkat 2, ia termasuk suku sejenis. Kemudian 2A, 4B, dan 10AB, ia termasuk suku tidak sejenis. Kemudian 13BC dan 10X, ia termasuk suku tidak sejenis. Nah, teman-teman, dari contoh-contoh di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya suku sejenis pada bentuk aljabar hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Huruf dan pangkat di belakangnya harus sama. Baik teman-teman, untuk mengingat materi yang sebelumnya, teman-teman silahkan lengkapi titik-titik yang kosong di bawah ini. Setelah saya mempelajari materi aljabar pada video yang pertama, saya memahami bahwa bentuk aljabar adalah titik-titik-titik. Unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar terdiri dari titik-titik-titik, titik-titik-titik, dan titik-titik-titik. Variabel merupakan simbol yang mewakili suatu titik-titik-titik dan nilainya belum diketahui. Biasanya berupa huruf abjad kecil. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyertai titik-titik-titik pada suatu bentuk aljabar. Titik-titik-titik adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi titik-titik-titik atau titik-titik-titik. Suku sejenis adalah suku yang memiliki titik-titik yang sama dan pangkat variabel yang titik-titik-titik. Sedangkan suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki titik-titik-titik yang tidak sama dan pangkat variabel yang titik-titik-titik. Nah, teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Jika ada yang belum kamu pahami pada materi ini, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan tersebut pada kolom komentar ya. Nah, teman-teman, untuk soal evaluasi pada pembelajaran kali ini, teman-teman bisa kerjakan soal berikut ini. Nomor 1, Nabilah membeli 4 buah semangka dan 7 buah melon. Jika berat semangka dan melon masing-masing P kilogram dan Q kilogram, berat buah yang dibeli Nabilah dalam bentuk aljabar adalah. Nomor 2, tentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta pada setiap bentuk aljabar berikut. A. 3M dikurangi 5N ditambah 11. B. AB dikurangi 2B ditambah 3B dikurangi 10. Yang C. 7P kuadrat dikurangi 11P dikurangi 8P kuadrat ditambah 15P dikurangi 5Q ditambah 8R ditambah 10. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih dan selamat belajar ya.